Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran bisnis kopi. Nanti ada bisnis plan coffee shop, ya beda, ada coffee shop, ada bisnis kopi. Kalau bisnis kopi ini secara keseluruhan ya teman-teman, beda nanti dengan coffee shop. Nanti ada bisnis plan-nya dari saya di video berikutnya. Oke, acuan sederhananya saya mengacu ke acuan konsep pemasaran bisnis ini, acuannya ke jendela pemasaran. Ini ada produk, ada promosi, ada garansi, pelayanan, ada kontrol, psikologi, strategi, komunikasi, dan solusi. Ini teman-teman bisa lihat, nanti bisa di pause videonya ya buat ngelihat rinciannya. Oke, yang pertama adalah mengelola produk. Pertama, menentukan fitur atau spesifikasi produk kopi. Jadi semakin lengkap fitur produk, maka akan semakin baik. Fitur produk itu tidak selalu harus lengkap saja, akan tetapi menampilkan fitur yang berbeda dari produk kompetitor, maka akan memiliki nilai jual tersendiri. Jadi misalnya kalau kebiasaan kemasan kopi itu dikemas dalam bentuk plastik misalnya, kita coba dikemasnya dalam bentuk misalnya kain, atau kain dari serat-serat bambu misalnya gitu, yang unik gitu ya. Yang kedua adalah kualitas produk kopi, artinya di sini harus mengikuti standar-standar kualitas yang berlaku. Yang ketiga adalah benefit. Jadi produk yang kita tawarkan itu harus memberikan nilai manfaat yang khas, baik dari produk itu sendiri ataupun dari pelayanan. Yang keempat adalah harga produk kopinya yang harus relevan. Sebenarnya tidak usah murah juga, yang penting relevan. Memberikan harga seperti itu tuh dengan kondisi produknya seperti itu, jadi sesuai dengan fitur atau sesuai dengan kemasan, kualitas, dan benefit juga. Yang kedua adalah menjalankan promosi. Dalam menjalankan promosi bisa diantaranya pertama, harga lebih murah dari kompetitor untuk waktu-waktu tertentu. Misalnya dalam kurun waktu 1 bulan itu harga dibidik gebiar, harga semurah mungkin misalnya. Yang kedua, bermain di diskon lebih besar. Per 3 bulan sekali misalnya ada diskon khusus misalnya. Yang ketiga adalah pemberlakuan grade kuantitas pesanan. Jadi semakin banyak jumlah pesanan, harga bisa semakin murah. Ini cara menjalankan promosi ya. Yang keempat, pemberlakuan bonus untuk beberapa kali order secara berturut-turut dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan misalnya. Selanjutnya adalah memberikan garansi. Ada 4 garansi dalam penjualan. Yang pertama, garansi produk. Kedua, garansi transaksi. Ketiga, garansi perawatan. Yang keempat, garansi servis. Nah, untuk garansi pada produk kopi ini yang mungkin bisa diterapkan hanya 2 bentuk garansi, yaitu garansi produk dan garansi transaksi. Kalau garansi produk misalnya bisa diberikan bila produk tersebut rusak di luar human error, seperti tiba-tiba rusak tanpa ada alasan apapun, tiba-tiba bau apek misalnya, atau expire atau cacat, itu bisa diganti dengan produk yang baru misalnya. Pemberlakuan garansi pun itu bisa 6 bulan atau 1 tahun ya teman-teman. Terus garansi transaksi, jadi di sini lebih ke arah jual belinya, seperti misalnya transaksi dalam jumlah banyak, misalnya 1000 PCS, tetapi bila dalam 3 bulan barang tersebut masih ada, maka sisanya bisa dikembalikan dengan pembayaran tidak seutuhnya 1000 PCS tersebut. Atau juga apabila barang yang datang tidak sesuai dan pembeli tidak ingin melanjutkan transaksi, maka uang dikembalikan. Ini garansi dalam bentuk transaksi. Karena kenyataannya memang susah ya, kalau sudah dibeli barang biasanya si penjual itu tidak mau mengembalikan uang biasanya. Yang selanjutnya adalah menerapkan pelayanan. Acuan utama pelayanan adalah service excellent atau pelayanan prima. Itu diantaranya adalah attitude, sikap, ability, kemampuan, attention, perhatian, action, tindakan, accountability, tanggung jawab, appearance, penampilan, dan simpati atau simpati. Ini teman-teman yang harus dipegang ya sebagai seorang marketing atau sebagai seorang penjual. Ini yang ketujuh ini harus dipegang.
Cuman pelayanan prima juga dapat diterapkan pada empat keadaan berikut. Pertama, dalam transaksi, sikap gestur tubuh, intonasi bahasa, kemampuan dalam menyampaikan pengetahuan produk kopi, proses transaksi yang efisien dan efektif ini akan mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah konsultasi, sikap gestur tubuh, intonasi bahasa, kemampuan dalam menyampaikan solusi, tindakan yang efektif dan efisien, tanggung jawab atas apa yang disampaikan. Ini harus jelas. Terus yang selanjutnya adalah keluhan, perlihatkan sikap empati yang tinggi terhadap pelanggan pada saat menerima keluhan. Sampaikan permohonan maaf yang tulus dan berikan segera solusi yang tepat atas keluhan tersebut. Ini dalam salah satu pelayanan di sini maksudnya ke simpati ini ya. Yang selanjutnya adalah waktu, berhubungan erat dengan stok barang atau kesiapan jasa pelayanan. Hal yang harus diperhatikan bahwa pelanggan akan mempertimbangkan seberapa cepat waktu yang diperlukan pada saat membeli produk Anda. Jadi semakin cepat pelayanan, biasanya pelanggan akan semakin berminat untuk membeli, teman-teman. Kebanyakan kendala di lapangan adalah biasanya si stok barangnya nggak ada atau telat dalam pengiriman barang. Ini harus benar-benar diperhatikan ya. Terus mengelola kontrol. Dalam hal mengelola kontrol ini ada analisa SWOT, yaitu strength, apa saja kekuatan atau keunggulan produk yang dimiliki. Ada juga weakness, yaitu selalu memperhatikan kelemahan baik internal ataupun eksternal sehingga menjadi acuan pembenahan. Yang selanjutnya adalah opportunity, yaitu cerdik dalam melihat peluang dan segera mengambil alih peluang tersebut. Dan selanjutnya adalah threats, apa saja ancaman yang akan dihadapi dan bagaimana antisipasinya. Ini masuk ke dalam pengelolaan kontrol ya. Evaluasi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan juga merupakan evaluasi rutin yang harus diterapkan, teman-teman. Selanjutnya adalah memerankan psikologi. Ada 4 poin yang harus diperhatikan dalam psikologi pemasaran. Di antaranya adalah psikologi personal. Jadi dengan memperhatikan keempat karakter dasar psikologi manusia, 4 karakter dasar psikologi manusia itu ada sanguinis, melankolis, koleris, flegmatis. Ini maka interaksi dengan pelanggan akan berjalan dengan baik. Karena yang dikelola di sini adalah emosional, sosial, norma, moralitas, integritas, simpatisme, toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini psikologi personal kita harus menguasai, teman-teman. Nanti saya akan bahas di video berikutnya ya, khusus mengenai psikologi atau dasar-dasar psikologi manusia. Yang selanjutnya adalah psikologi kelompok. Di antara karakter psikologi kelompok itu yaitu interaksi, mencakup fisik, verbal, non-verbal, dan emosional. Terus struktur, yaitu pola atau hubungan antar personal kelompok yang di dalamnya ada aturan dan norma. Yang selanjutnya adalah tujuan, merupakan tujuan atau capaian yang telah disepakati bersama. Selanjutnya adalah groupness, yaitu kesatuan yang saling terikat demi mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Dan terakhir adalah ketergantungan yang dinamis. Ini karakter psikologi kelompok ya. Terus yang ketiga adalah psikologi lingkungan. Ini mencakup keadaan perilaku manusia berdasarkan pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan sosial, tradisi, budaya, sikap, mental, ataupun lingkungan alam. Yang keempat adalah psikologi global, mencakup keadaan sosial global, lingkungan global, dan kondisi alam secara global yang dapat mempengaruhi psikologi personal. Bagaimana cara memerankan psikologi yang saya bahas di sini. Jadi dengan kita mengetahui berbagai psikologi yang ada saya terangkan di sini, itu kita akan mudah mengelola emosional ketika kita berhadapan dengan customer, pelanggan, baik itu secara personal, kelompok, lingkungan, dan global. Kita akan mudah memahami, tidak akan mudah tersinggung atau tidak akan mudah terpengaruhi atau tidak akan mudah terpancing ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah menentukan strategi. Seperti teman-teman ketahui, strategi ini kan ada ofensif, defensif, flanking, ada guerrilla. Jadi strategi di atas itu bisa dikemas dalam bentuk program, di antaranya program promosi, program edukasi, program entertainment, program support system, program sosial. Ini bila ada pertanyaan teman-teman silahkan pada kolom komentar ya. Yang selanjutnya adalah mengolah komunikasi. Ada 4 aspek komunikasi yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam menjalankan bisnis ya, teman-teman. Yang pertama adalah simpati. Jadi proses keadaan seseorang merasa tertarik kepada seseorang atau kelompok karena sikap,
wibawa, penampilan, dan perbuatan. Memberikan sikap simpati dan memancing pelanggan untuk merasa simpati terhadap pemasar atau marketing adalah hal yang wajib diterapkan. Jadi memberikan sikap simpati dan memancing pelanggan untuk merasa simpati terhadap seorang marketing itu harus dapat kita terapkan sebagai seorang penjual ya. Yang selanjutnya adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Berikan ekspresi dan sikap perilaku yang penuh dengan aura kasih sayang kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa tersentuh dan merasakan kenyamanan yang nyata atau otentik. Selanjutnya adalah persuasif. Adalah pendekatan, yaitu proses membujuk, merayu, mengajak dan meyakinkan untuk mengikuti arahan pemikiran atau tindakan tertentu tanpa menyinggung perasaan orang yang dibujuk. Yang selanjutnya adalah interaktif, yaitu tindakan interaksi yang aktif dengan pelanggan sangat penting dilakukan demi menjaga komunikasi dan menghindari miskomunikasi dengan pelanggan sehingga transaksi bisa terjadi terus-menerus. Yang kelima adalah relationship. Di sini kita harus membangun relasi sebanyak-banyaknya baik via medsos, teman ke teman, via komunitas. Relasi yang terarah dan memiliki keterkaitan dengan produk usaha yang dijual akan lebih baik. Ini cara mengelola komunikasi, ada 5 tahapan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah memberikan solusi. Produk ini dalam memberikan solusi itu ada 4. Pertama, memberikan solusi dalam bentuk produk, yang kedua dalam bentuk pelayanan, yang ketiga dalam bentuk permasalahan, yang keempat dalam bentuk sistem. Kalau dalam bentuk produk itu ada 2 solusi yang harus diperhatikan, yaitu solusi internal dan juga solusi eksternal produk. Jadi solusi produk internal itu suatu pemecahan atau jawaban dengan adanya produk yang ditawarkan menjadi bagian dari solusi. Sementara solusi eksternal produk adalah suatu pemecahan atau jawaban atas kekecewaan atau permasalahan dari produk sebelumnya yang telah dibeli dari kompetitor. Nah, paham ya sampai di sini. Yang kedua adalah pelayanan. Sikap fast respon, tepat waktu, transparansi, dan ramah tamah. Ini adalah sikap-sikap yang paling didambakan oleh para pelanggan sehingga ini merupakan bagian daripada solusi. Yang ketiga adalah permasalahan. Biasanya timbul dari internal dan eksternal. Permasalahan internal adalah segala hal kendala yang terjadi dan berhubungan dengan ruang lingkup produk atau perusahaan. Sementara permasalahan eksternal adalah segala hal kendala yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup produk atau perusahaan. Kedua permasalahan tersebut harus dapat dipecahkan solusinya dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah sistem. Suatu kesatuan yang di dalamnya ada unsur dan elemen yang saling terhubung dan disusun teratur sehingga memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem yang mudah, efektif, efisien, visioner akan menjadi solusi terbaik bagi para pelanggan. Oke teman-teman, sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih. Ada sedikit quote dari saya. Jika ingin berbisnis, Anda tidak banyak hambatan. Carilah lahan bisnis yang masih the blue ocean. Dan jangan sekali-kali terjun ke lahan bisnis yang sudah the red ocean. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.